Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'izama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Surat Yasin, surat yang ke-36 ayat 77 sampai 79. Ringkasan kajian kita semalam adalah bahwa kita ini setelah berakhir kehidupan dunia, maka terjadilah namanya as-sa'ah. Biasa disebut orang dengan kiamat. Sa'ah atau kiamat itu adalah berakhirnya kehidupan dunia, berpindah kepada kehidupan berikutnya, yang diawali dengan tiupan sangkakala. Dan sangkakala itu ditiup 2 kali. Ada juga ulama yang memahami 3 kali. Tiupan pertama mematikan, tiupan kedua membangkitkan. Yang membagi 3 adalah tiupan pertama mengejutkan, mengagetkan, tiupan kedua mematikan, dan tiupan ketiga membangkitkan. Dan malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala itu, semenjak diberi amanah dia untuk meniup sangkakala, maka semenjak itu sangkakala itu ada di mulutnya dan pandangnya tidak berkedip menghadap ke arasy Allah, menunggu titah. Kita tidak diwajibkan untuk mengkaji, meneliti, menganalisa, mempelajari dalam-dalam tentang malaikatnya, tentang trompetnya. Kita hanya diperintah untuk mengimani saja, karena itu masuk yang gaib. Sangkakala itu disebut dengan sur. Kalau tidak salah sampai di sini semalam, maka kita sambung sekarang, yang judulnya adalah berbangkit atau hidup kembali. Setelah semua makhluk mati, termasuk kita, bahkan juga malakul maut juga mati, maka tidak ada kehidupan. Hanya Allah saja yang hidup dan akan terus hidup, tidak akan mati-mati. Kemudian dibentangkan alam baru, bumi baru, dan langit baru, sebagaimana tercantum dalam surat Ibrahim. Yauma tubaddalul ardu ghairul ard was samawat. Saat di mana nanti bumi diganti dengan yang baru, langit pun demikian. Lalu setelah 40, entah 40 hari, entah 40 bulan,
entah 40 tahun, arba'una sanah, diperintahkan malaikat kembali meniup sangkakala. Itu sangkakala isyarat akan dimulainya kebangkitan. Setelah sangkakala ditiup, lalu turunlah dari langit hujan menggenangi bumi baru itu. Bumi baru itu yang disebut dengan mahsyar atau disebut dengan sahirah. Tidak ada tanam-tanaman, gersang dan tandus. Tidak ada ketinggian, gunung tidak ada, bukit tidak ada, mungguk pun tidak ada. Tidak ada yang namanya rendah dataran. Tapi gersang dan tandus, namanya sahirah. Faidahum bis sahirah. Tiba-tiba mereka telah berada di suatu padang yang sangat luas, tandus. Nah, turunlah air menggenangi bumi tandus itu. Setelah sekian lama prosesnya, kemudian mulailah tanah itu rengkah-rengkah, retak-retak. Dari retakan-retakan itu, dari rengkah-rengkah itu keluarlah jasad kita masing-masing. Yang sebelumnya jasad kita sudah hancur. Cuma yang tersisa adalah namanya ajibuz zanab. Semalam sudah kita sebut. Ajibuz zanab namanya. Ain jim ba ajibu. Az-zanab zal nun ba. Ajibuz zanab. Ujung ekor, ujung bumi. Dari ujung bumi itulah kita nanti akan diciptakan jasad baru. Kita akan kaji semalam. Jadi setelah turun hujan mengenai mahsyar, sama persis seperti sayur-sayuran, sudah tergenang, terbentuk jasad baru dari bibit ujung ekor kita masing-masing. Rengkah-rengkah, retak-retak bermunculalah. Muncul ke atas itu yang semalam kita sebut dengan yasdur. Yauma idi yasdurun nasu ashtata. Yasduru muncul, timbul ke permukaan. Yasduru. Pada saat itu yasdurun nas, muncul, timbul, keluar manusia. Ashtata, berbagai macam keadaan dan bentuk rupa. Dengan catatan bahwa kita akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali seusia sama dengan bentuk kita meninggal. Itu makanya ada orang yang nanti dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah, karena dia mati meninggal dalam keadaan bertalbiyah, sedang baca labbaik Allahumma labbaik, bahkan lengkap dengan kain ihramnya. Orang yang mati syahid berdarah-darah, dia nanti hidup kembali seperti itu pula, cuman darahnya harum seharum-harumnya. Karena orang akan dihidupkan, dibangkitkan lagi bagaimana keadaannya meninggal. Nah, setelah keluar, kita tidak tahu, karena ulama juga berbeda pendapat, kapan ruh masuk lagi ke jasad. Yang pertama mengatakan, ruh-ruh yang semula berada di barzakh, barangkali masih ingat barzakh, setelah kita mati, setelah orang mati, dan setelah manusia manapun mati, ruh yang dicabut, dikeluarkan, diambil oleh malaikat setelah proses berada di barzakh. Wa min waraihim barzakh, di barzakh. Dan di barzakh itulah berada semua ruh-ruh semenjak Nabi Adam. Disitulah mereka berada.
menjelang sangkakala pertama ditiup. Setelah sangkakala pertama ditiup, terjadi goncangan, diiringi nanti dengan skala berikutnya terjadi kematian. Ruh-ruh yang berada di barzah diperintahkan untuk kembali ke jasad, karena jasadnya sudah bentuk. Maka menurut sebagian ulama, ruh-ruh memenuhi angkasa mahsyar. Ada yang berkilau-kilau bercahaya, ada yang hitam legam. Ruh-ruh yang baik-baik, yang saleh-saleh, berkilau-kilau, bersinar-sinar. Sementara ruh yang jahat, ahli maksiat, ahli dosa semacam, hitam legam. Semuanya memenuhi angkasa bagaikan lebah, masuk ke jasad barunya. Jasad barunya itu masih berada di dalam tanah, kemudian muncul ke atas sudah hidup. Ada yang memahami jasadnya keluar dulu, baru ruh masuk. Wallahu a'lam, mana yang lebih dulu. Keluar dari tempat di mana jasad kita berada, yang disilahkan dengan berbangkit itu, ini disebut dengan qiyam. Qiyam menjadi qiyamah. Qiyam menjadi qiyamah. Dalam ayat dikatakan summa nufikha fihi ukhra faidahum qiyamun yanzurun. Surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 68. Ditiuplah sangkala terakhir kali, kemudian mereka qiyam, bangun, bangkit, bangun, qiyam. Dari qiyam menjadi qiyamah, tambah jata di belakang qiyamah. Nah, itu makanya ada yang memahami qiyamah itu adalah berbangkit, hidup kembali, bukan hancur alam. Hancurnya alam semesta, berakhirnya kehidupan dunia, namanya sa'ah. Sementara qiyamah adalah hidup, bangkit lagi, qiyam. Dalam surah Az-Zumar, faidahum qiyamun yanzurun. Maka seketika itu mereka bangun, bangkit, berdiri daripada tempat di mana mereka berada, menunggu titah berikutnya. Ini disebut dengan hari berbangkit, hidup kembali. Maka dalam surat Yasin yang kita baca tadi, ada tokoh-tokoh masyarakat Quraisy kafirin Makkah tidak percaya, tidak yakin, mengingkari adanya hidup kembali. Salah satu yang paling besar CME-nya namanya Al-Ash bin Wail. Dicarinya kubur-kubur yang sudah lama di sekitar tanah Makkah, dibongkarnya. Lalu tulang belulang yang sudah lapuk dikeluarkannya, dibawanya ke hadapan Nabi. Tulang-tulang mayat lama. Setelah di hadapan Nabi, tulang-tulang dihancur-hancurkannya. Kalau waswak dipecahiannya tulang-tulang, lalu diambuangnya katanya. Apa katanya? Man yuhyi, siapa yang akan menghidupkan al-izama, tulang belulang yang ramim, yang sudah hancur ini, ya Muhammad. Surah Yasin. Wa daraba lana matala, dia membuat pula kepada kami suatu permisalan, yaitu di bawahnya tulang-tulang. Nasiya khalqah, dia lupa asal muasal kejadiannya. Katanya, qala man yuhyil izama, ya Muhammad, siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur ini? Ramim, hancur. Diperintah Nabi mengatakan, kul yuhyiha, yang akan menghidupkan tulang belulang ini lagi,
pas seperti semula. Alladzi ansha'aha awwala marrah, alladzi yang telah menjadikannya pertama kali dulu. Siapa yang menjadikannya dulu? Siapa yang menciptakannya dulu? Itu pula nanti yang akan mengulangi ciptaannya lagi. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dia maha tahu terhadap sesuatu yang telah diciptakannya. Surat Yasin, surat ke-36, ayat 77 sampai ayat 79. Jadi jawabannya enteng saja. Tulang-tulang kita yang sudah hancur, yang sudah berserakan, yang telah habis semua, siapa lagi yang akan menghidupkannya? Jawabannya, saya nambah dulu. Saya dulu nambah dulu ndak do, lalu ado, itu mati. Mengulang melihat. Dalam teorinya mengulang itu lebih gampang daripada memulai. Tapi bagi Allah semuanya gampang. Bagi Allah semuanya mudah, tidak sulit, tidak payah. Ini kemudian masih dalam surat Yasin. Kalau kita tengok surat Yasin ke belakang, surat apa ini? Ayat yang ke-50. Mereka berkata, ayat 48-nya, wa yaquluna mata hadzal wa'du. Ya Muhammad, kapan janji-janji akan hidup kembali itu kapan? Mata, kapan janji bahwa akan hidup lagi itu kapan? In kuntum sadikin, jika kamu adalah orang-orang sadikin, orang yang benar. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah, tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hanyalah satu kali teriakan saja, satu kali tiup trompet, ta'khuduhum, yang akan membinasakan mereka, yakhisimun, sementara mereka ketika sedang asik juga bertengkar-tengkar. Ayat 49 ini kita jelaskan sedikit. Awak kau kini kau sedang yakhisimun namanya. Datangkah adu argumen, berdebat, tawar menawar, ago sama ago, nego ke nego, diskusi namanya yakhisimun. Dan bila-bila di Jakarta yakhisimun, sedang asik-asik bertengkar-tengkar, yakhisimun. Apakah namanya diskusi? Tukar pikiran, adu argumentasi, memaparkan segala macam hal. Tiba-tiba berbunyi sangkakala. Karena dia sifatnya baghtatan, tiba-tiba. Berbunyi sangkakala, manusia pertama yang mendengarkannya kaji semalam adalah orang yang sedang memperbaiki kolamnya, tabeknya untuk minum unta. Ini 60 tamu berkali menangah, memasang pendengaran, menjulurkan teleher. Begitu dahsyatnya tiba-tiba dia mati. Dan berikut orang-orang yang sedang bertengkar mati. Dia mati. Setelah itu semua terjadi, lalu ayat yang ayat ke-51, ayat 51 surat Yasinnya, wa nufikha fis-sur. Ditiuplah sangkakala untuk terakhir kalinya. Faidahum, tiba-tiba mereka daripada ajdas, daripada di mana jasad mereka berada, keluar, muncul, timbul, qiyam, bangun, menuju kepada Tuhan mereka segera untuk berkumpul, buat disidang, diadili, dimintai pertanggungjawaban. Ini sering sekilas lintas. Jadi kembali kita kepada judul kaji. Judul kaji kita berbangkit. Ana berbangkit namanya ba'ats, bangun. Al-ba'ats, ba'ain ta, ba'ats, bangun tidur, mengirim, mengutus, bangkit, namanya ba'ats. Setiap pagi kita ke ba'ats.
Walladzi yab'atukum, dia yang menghidupkan kamu pagi hari. Dia yang setiap pagi menghidupkan kamu, ana menghidupkan setelah semalam kita mati. Ruh kita berada di luar. Maka ruh yang berada di luar diizinkan masuk lagi ke jasad. Pagi hari bangun. Tidur adalah ruh berada di luar jasad. Kalau masih berada ruh di jasad, belum tidur. Orang tidur, ruhnya tidak di situ. Itu maka dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak merasa, dan tidak mengetahui apa-apa, karena ruhnya berada di luar. Cuma pertanda dia belum mati, jantungnya masih bergerak dengan lemah, nadinya berdenyut. Dia masih bisa berbalik-balik, karena ruhnya belum pergi selama-lamanya. Ruhnya hanya di luar, mengasih kesempatan kepada jasad untuk istirahat. Awalladzi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata. Lalu ketika Allah izinkan ruh itu untuk kembali ke jasad, bangun. Bangun dia. Bisa bangun tengah malam karena kaget atau karena sesuatu, atau bangun pagi hari. Bangun pagi hari itu maknanya roh masuk ke jasad, bangun dia. Maka kita sebut alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita ba'dama amatana, setelah mematikan kita semalam. Karena semalam kita mati, ruh tidak berada di jasad. Wa ilaihi nusyur. Nanti setelah ruh kita pergi meninggalkan jasad selama-lamanya, dan jasad kita dikubur, akan terjadi pula hal yang sama. Setelah jasad baru dicipta, ruh diizinkan kembali masuk jasad, terjadi juga bangun. Bangun di akhirat itu namanya berbangkit. Maka jadilah bangun pagi kebangkitan kecil, di akhirat nanti kebangkitan besar. Setiap pagi kita di kanan, wa ilaihi nusyur. Itu gambarnya begitu. Makanya kita sebut alhamdulillah. Alhamdulillah yang telah menghidupkan kita setelah mati, dan nanti kelak kita akan kembali kepada Dia. Kembali kita kepada awal. Itulah yang disebut dengan kebangkitan, hidup kembali. Cuman hidup kembali tadi itu, kita berada entah di mana, entah di tumpak mana, entah di wilayah mana, kita akan hidup lagi. Kalau kita tidur di Bukareh, bangun juga di Bukareh. Tidak di Amerika kita bangun, di Bukareh. Tapi kalau kita mati nanti, bangunnya nanti di akhirat entah di mana. Karena Bukareh sudah hancur, Tirtangkamang sudah hancur, Kabupaten Agam sudah hancur, Sumatera Barat sudah hancur, ini sudah hancur, dunia sudah hancur, alam sudah hancur. Nah, di manakah kita nanti akan dibangkitkan, dihidupkan lagi? Tidak tahu kita. Tergantung di mana bijo ujung ikwa, di mana ujung ikwa kita ko terletak kemudian, di situlah berbangkit. Kalau kita bawa contoh, kama bijo bayam, bijo sawi, cukup kita angkui, lalu kita seraan di sana tumbuh. Di sana tumbuh. Nah, ujung ikwa kita bijo, tampang. Nah, setelah dunia kacau balau, hancur semua. Nah, di manalah bijo-bijo kita entahlah. Nanti diizinkan lagi dari tampang kita tu terbentuk jasad baru, di situ kita bangun. Ini kata-kata entah di wilayah mana, entah di tumpak mana, entah sama kita nanti bangkit, bangun daripada tidur panjang kita mati, entah tidak. Tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Kita tidak beritahu.
Karena keadaan hari itu adalah hari sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Ini menakutkan. Kebangkitan itu adalah awal penderitaan panjang sampai nanti berakhir di tepian neraka. Kalau kita gambarkan lagi, kita terlahir ke dunia, awal kehidupan dunia. Di dunia kita punya misi, punya visi, punya tugas, punya tanggung jawab. Lalu kita mati. Roh di barzah, jasad di bumi. Kemudian terjadi kiamat, kebangkitan. Ada kebangkitan. Roh kembali masuk ke jasad barunya. Kita bangun. Kita bangun tidak berpakaian, bertelanjang. Entah daerah mana. Mulailah menyengsarakan. Disitulah pentingnya bekal. Bekal amal saleh, bekal ketakwaan. Watazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal yang akan dibawa ke akhirat adalah takwa. Apa takwa? Laksanakan perintah Allah, hentikan larangan Allah, taati aturannya. Atau dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan seseorang diri, mada taksibu gada, apa yang telah dipersiapkannya, dikerjakannya, dipersiapkannya untuk besok. Besok apa? Besok hari kiamat. Sebab kebangkitan itu saat di mana telah mulai sendiri-sendiri, mandiri. Tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan. Bekalnya bukan bekal model dunia. Tidak harta, tapi harta sudah habis. Bekalnya adalah amal saleh. Amal saleh inilah yang menjadi alasan bagi orang mati untuk hidup kembali, supaya bisa ada melakukannya. Mumpung kita masih hidup hari ini, ada peluang, ada kesempatan, mari kita bersiap-siap menghadapi saat itu, supaya kita berbekal untuk hari esok. Karena hari besok itu pasti kejadian. Barangkali itulah kajian kita malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaat dan faedahnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang yakin, termasuk orang yang percaya, sehingga kita bersiap berbekal untuk itu. Berlindung diri kita kepada Allah daripada orang yang mendustakan dan tidak percaya. Karena orang-orang ini yang akan menderita sengsara, menyesal dengan penyesalan yang tiada terkira. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.